Slide saya udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Ya, kriptografi ya. Ada 5 hal yang akan kita bicarakan ya secara singkat gitu kan. Secara singkat, tidak sangat detail ya. Yang pertama kaitannya dengan kriptografi ya. Yang pertama sejarah dari kriptologi, kemudian yang kedua kaitannya dengan prinsip-prinsip kriptografi. Ya, jadi basically prinsip kriptografi itu kayak gimana ya. Jadi di sini nanti kita akan bahas cara-cara membungkus data sebelum dia ditransmisikan ke dalam jaringan gitu ya. Prinsipnya kayak gimana. Nanti akan saya jelaskan gitu ya. Secara singkat agak detail sedikit gitu ya. Ada beberapa gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas juga tentang bagaimana operasionalnya ya, atau implementasi dari kriptografi itu sendiri di sekitar kita. Ya, jadi misalnya kaitannya dengan mungkin kita sudah sering mendengar ya, ada digital sertifikat ya, e-signature misalnya, kemudian SSL, HTTPS di perbankan dan sebagainya ya. Itu adalah implementasi atau tools-tools yang sering dipakai di kriptografi di sekitar kita ya. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas juga tentang protokol-protokol apa sih yang sesungguhnya digunakan untuk berkomunikasi secara secure gitu ya. Protokol-protokol supaya benar-benar komunikasi kita di jaringan itu ya, atau data yang lewat di internet ya, atau di cyber dan sebagainya itu aman ya. Dalam berkomunikasi itu sesungguhnya apa sih yang dipakai protokolnya ya. Dan yang terakhir kita akan bahas beberapa teknik gitu ya, teknik attacking ya, yang biasanya digunakan untuk melakukan serangan di secure communication ya. Di komunikasi yang aman itu sesungguhnya musuhnya adalah attacker ini ya. Nah, teknik-teknik yang digunakan untuk attacking itu apa, nanti kita akan bahas di materi yang terakhir gitu ya. Oke, kita melangkah yang pertama ya. Jadi ada empat definisi yang perlu kita pahami ya terkait dengan materi kita hari ini ya. Yang pertama ada kriptografi ya, kemudian ada enkripsi ya. Ini terkait dengan semuanya ya. Kemudian ada istilah cryptanalysis ya, crypto analysis, dan yang terakhir adalah kriptologi. Ya, ini istilah-istilah yang perlu kita pahami ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kriptografi itu adalah proses of making ya and using code ya. Jadi proses untuk membuat ya, dan menggunakan kode-kode ya, atau mungkin program dan sebagainya gitu ya. To secure transmission of information ya. Jadi proses membuat kode ya, atau aplikasi atau semacamnya ya, yang digunakan untuk mengamankan transmisi informasi ya. Proses pembuatan ini kita sebut sebagai kriptografi ya. Nah, ada istilah lain ya, ada istilah yang kedua, ada yang sesungguhnya melekat penuh ke dalam kriptografi itu adalah enkripsi ya. Enkripsi. Jadi enkripsi itu adalah proses mengkonversi original messages ya, mengkonversi data original, data yang masih belum diapa-apain ya. Istilah vulgar saya itu datanya masih bugil gitu ya. Into a form unreadable, ke dalam format yang nggak bisa dibaca ya. Jadi mengkonversi data mentah atau data yang masih bisa dibaca menjadi data yang nggak bisa dibaca, itu namanya enkripsi ya, atau membungkus data
dari data-data yang masih apa tadi, bugil tadi ya, mohon maaf istilah saya supaya mudah untuk diingat ya, ke dalam bentuk yang nggak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. Itu namanya enkripsi ya. Kemudian yang ketiga ya, ada istilah cryptanalysis ya. Cryptanalysis adalah proses untuk mencapai ya original messages dari message yang dienkripsi tadi tanpa mengetahui algoritma yang kita gunakan. Ya. Jadi kita tahunya sudah seperti aslinya gitu ya. Padahal di dalam pengiriman itu ada proses enkripsi, ada proses converting gitu ya, dari original ke sesuatu yang nggak bisa dibaca ya. Nah, cryptanalysis ini adalah proses bagaimana original messages ya itu berubah lagi dari data yang dienkripsi tadi ya. Jadi di sisi penerimanya gitu ya, tanpa penerima itu tahu bahwa di situ ada algoritma yang digunakan di dalam melakukan enkripsi tadi ya. Jadi semua terkait gitu ya. Jadi kriptografi terkait dengan enkripsi, enkripsi terkait dengan cryptanalysis gitu ya. Dan yang terakhir adalah kriptologi. Kriptologi itu adalah science of encryption. Jadi science dari cara-cara mengenkripsi itu dinamakan kriptologi. Ilmu mengenkripsi itu kita sebut sebagai kriptologi. Cara-cara mengenkripsi itu kita sebut sebagai kriptologi. Ya. Biasanya science of encryption ini didapat dengan mengkombinasikan kriptografi dan kriptoanalisis. Ya. Kriptografi itu proses ketika melakukan atau menggunakan kode tadi ya. Kemudian kalau kriptoanalisis proses menjadikan data yang terenkripsi menjadi barang yang bisa dibaca kembali ya. Nah, dari sumber ketujuan ya, sainsnya itu kita sebut sebagai kriptologi ya. Jadi itu kaitannya antara 4 istilah ini ya. Kriptografi, enkripsi, kriptoanalisis, dan kriptologi. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi. Silakan. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Yang pertama, history of kriptologi. Jadi kriptologi ini ada sejarahnya ya. Kenapa kita sesungguhnya perlu kriptologi? Ya. Kenapa penting kriptologi? Kenapa proses membuat atau using code untuk mengamankan informasi itu menjadi penting? Ya. Ada 2 alasan ya, kenapa dia harus ada. Ya. Jadi sejarahnya itu karena yang pertama, ya. Kriptologi itu penting yang pertama karena faktor emergence ya. Atau memang kebutuhan yang begitu mendesak dari teknologi ya. Kenapa kok kebutuhannya mendesak gitu ya? Karena ketika teknologi informasi itu harus dibagi-bagikan datanya gitu kan dari sumber ketujuan riwa-riwi di dunia maya ya. Lalu lintasnya yang ada di internet itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa membungkus data itu menjadi sangat penting. Ya, orang nggak mau ya data yang dikirimkan ya dari sumber ketujuan itu benar-benar kelihatan tahu secara kasat mata tahu oh ini yang dikirim ternyata isinya ini gitu ya. Jadi misalnya gini, saya mau mengirim data gaji saya misalnya 100 juta misalnya gitu kan, 100 juta misalnya dalam 1 tahun misalnya seperti itu ya.
Lalu dalam proses pengiriman, tentu saya sebagai pengirim, ya, atau mungkin karena saya di bagian pengembangan sumber daya manusia mau mengirim ke mana, ke tempat saya, gitu kan. Sang PSDM tadi tentu menginginkan data itu tidak boleh secara kasat mata kelihatan, oh gajinya Slamet itu 100 juta setahun misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu, ya. Si PSDM nggak mau seperti itu kelihatan. Demikian juga saya sebagai pemilik data tadi atau penerima, gitu ya. Saya nggak mau gaji saya kelihatan dengan terang benderang di depan manusia, di semua umat manusia. Saya nggak mau. Nah, supaya itu nggak kelihatan, maka perlu adanya enkripsi tadi, dibungkus tadi. Nah, inilah alasan kenapa kriptologi itu penting, karena enkripsi itu menjadi bahan atau need atau sesuatu yang memang harus ada, kebutuhan yang greatly increase gitu ya. Hari ini benar-benar melonjak dengan pesat kebutuhan ini di area teknologi informasi. Jadi itu alasan yang pertama. Ya. Alasan yang kedua adalah alasan keamanan gitu ya. Contoh begini, hampir semua web populer ya, web browser saat ini itu menggunakan built-in fitur-fitur enkripsi untuk mengamankan aplikasi-aplikasi e-commerce-nya, gitu ya. Mungkin bisa lewat web atau web based atau mungkin bisa menggunakan aplikasi yang mungkin sudah ditaruh di Play Store atau ditaruh di di punyanya iPhone dan sebagainya. Ya. Nah, intinya adalah populer atau aplikasi-aplikasi yang populer ini membutuhkan fitur enkripsi gitu ya. Supaya apa? Supaya e-commerce-nya yang terjadi saat ini itu benar-benar bisa dilindungi gitu kan. Bisa secure, bisa aman gitu kan. Nah, faktor aman inilah yang menjadi isu penting ya, isu penting hari ini ya. Kalau memang mau e-commerce ini berjalan dengan baik, dengan nyaman ya, baik bagi pembeli, baik bagi penjual dan bagi siapapun ya. Sehingga disitulah pentingnya ada kriptologi, pentingnya ada how to make ya, how to create data itu menjadi nyaman, data itu menjadi aman, gitu kan? Data itu supaya bisa dibungkus lagi menjadi unreadable bagi orang yang nggak berhak. Ya. Jadi itu ya mengapa perlu adanya kriptologi. Jadi sejarahnya itu di situ, gitu ya. Bahkan sampai sekarang memang yang mendasari kelahiran kriptologi itu karena itu ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua gitu ya. Jadi sesungguhnya apa sih atau bagaimana sih caranya kita membungkus data tadi? Bagaimana caranya kita mengenkripsi data yang masih original menjadi data yang unreadable ya. Data yang masih bugil menjadi data yang nggak bisa dibaca gitu kan. Ya. Ada banyak prinsip di sini, tapi secara basically ya, ini memang sudah sangat terkenal gitu ya. Ini saya akan bahas beberapa di sini. Yang pertama dengan cara Zipper method gitu ya. Jadi metode Zipper ya. Jadi Zipper method itu sebuah cara ya untuk mengubah plain text ya, teks biasa ya, yang kemudian dienkripsi, kemudian dibungkus menggunakan dua hal, bitstream atau block Zipper ya. Itu adalah Zipper method ya. Jadi plain text yang benar-benar bisa dibaca secara kasat mata itu dibungkus ya menggunakan bitstream atau block Zipper.
Nah, ketika kita menggunakan bit stream, ya, beberapa plain text, teks biasa itu atau bit-bit plain text itu ditransformasikan, dirubah ke dalam chipper bit, dirubah ke dalam bit-bit chipper, one bit at a time. Jadi setiap bit dalam satu waktu. Jadi ngubahnya itu per bit gitu ya, dalam satu waktu. Ya, itu bit stream. Sedangkan block chipper itu caranya adalah dengan membagi-bagi messages tadi, membagi-bagi data tadi ke dalam blok. Ya, misalnya 8 blok, 16 blok. Ya. Kemudian dia dienkripsi. Ya. Dibagi dulu, lalu dienkripsi ke dalam blok-blok yang tadi yang terenkripsi tadi, ya. Menggunakan apa? Menggunakan algoritma atau kunci-kunci tertentu, ya, algoritma atau kunci-kunci tertentu, ya. Nah, kita lihat nanti setelah ini, ya. Ya, yang dimaksud di sini ya algoritma atau kunci-kunci tertentu itu ya, kunci tertentu itu misalnya dengan apa teknik data handling ya, atau dengan menggunakan prosedur-prosedur tertentu misalnya ya, atau menggunakan algoritma tertentu misalnya. Jadi seperti ini, menggunakan model substitution chipper ya. Jadi melakukan substitusi one value untuk one value yang lainnya. Jadi ditukar-tukar gitu kan ya. Itu model untuk mengacak, menukar-nukar setiap value ya. Jadi itu substitution chipper ya. Kemudian yang kedua ya, jadi apa cara yang kedua ya, jadi metodenya ini menggunakan monoalphabetic substitution. Jadi monoalphabetic itu menggunakan hanya satu alfabet yang disubstitusi. Kalau poly yang digunakan adalah lebih ya, jadi bukan satu alfabet tapi dua atau lebih gitu ya. Jadi ditukar-tukar gitu kan ya. Nah, cara menukarnya atau melakukan substitusinya ya itu biasanya menggunakan ini Fitzener chipper. Jadi simple polyalphabetic ini kemudian dibuat menjadi 26 alfabet gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi data itu ditukar-tukar gitu. Sehingga ketika model enkripsinya itu seperti kita nggak ngerti sama sekali datanya gitu ya. Jadi misalnya data awalnya itu uang gitu ya. Nanti ketika dia dienkripsi, uang itu bisa menjadi kata-kata yang mungkin bukan uang lagi gitu kan. Ya, tapi NGUA misalnya atau NGAU misalnya ya. Dan sebagainya. Ya, jadi itu contoh metode the Figner Square ya di dalam metode chipper ini ya. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan model transposisi. Kalau tadi itu apa substitusi, ini transposisi ya. Transposisi itu melakukan arrangement ulang, di-arrange kembali ya kan nilai-nilainya ya ke dalam sebuah blok ya, ke dalam sebuah blok. Jadi diatur ulang, di random lagi gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai transposisi chipper. Lalu ada lagi juga di dalam chipper method itu ada exclusive OR ya, XOR. Jadi ini dilakukan untuk mengcompare dua bit dari fungsi dari aljabar boolean gitu ya. Jadi misalnya dengan mengikuti teori ini, jika dua bitnya itu identik ya, maka nilai benarnya 0 misalnya. Jika dua bitnya itu enggak identik, maka nilainya 1 misalnya. Jadi ini adalah contoh-contoh metode exclusive OR gitu ya.
Jadi seperti ini, ya. Nah, selain itu, ya, selain metode-metode tadi ada substitusi, ada transposisi, ya, ada XOR, ada juga ini Vernam Zipper, ya. Jadi Vernam Zipper ini menggunakan karakter 1 per proses enkripsi, ya. Sekali karakter untuk proses enkripsi. Ya. Lalu ada juga ini book zipper. Book zipper ini menggunakan teks di dalam buku, ya, sebagai kunci untuk melakukan dekripsi, membuka suatu messages, gitu ya. Nah, biasanya zipper text itu berisi kode-kode yang merepresentasikan halaman, kemudian baris atau garis dan juga kata-kata. Ya. Nah, saya tidak akan membahas dengan lebih detail, ya, gimana book zipper, Vernam Zipper, gitu kan. Ini materinya bisa sangat mendalam dan bisa sangat lama. Ada substitusi, ada transposisi, ya, yang dipakai di dalam zipper method, ya. Nah, selain zipper method tadi, ketika kita melakukan enkripsi, ya, melakukan enkripsi dari data yang original messages menjadi data yang unreadable, itu bisa juga menggunakan ini hash function, ya. Hash function ini adalah algoritma matematika yang mengenerate summary messages, ya. Jadi mengenerate summary messages ke dalam message yang bisa diidentifikasi. Kemudian mengkonfirmasinya bahwa ketika di generate atau di konfirmasi itu ada berita bahwa memang data nggak berubah, gitu ya. Itu hash function, ya, hash function di dalam melakukan enkripsi. Ya. Hash algoritma biasanya secara publik itu mengetahui bahwa fungsi yang dihasilkan adalah hash value, ya. Jadi orang mengetahuinya adalah value dari hash itu, ya. Dia menggunakan message authentication code, ya, MAC misalnya, ya. Tidak selalu menggunakan kunci kalau menggunakan hash function ini atau mathematical algorithm ini, ya. Biasanya yang digunakan di sini, ya, untuk melakukan identifikasi dari user yang bersangkutan itu dengan menggunakan password verification biasanya, ya. Jadi ini membantu, ya, atau melengkapi model matematik ini, ya, di dalam melakukan verifikasi atau memastikan bahwa usernya itu benar. Di situ harus kita masukkan password, ya. Jadi ini cara untuk mengenkripsi yang kedua. Selain tadi ada zipper, ini ada hash, ya. Secara umum, ya, algoritma kriptografi itu, ya, itu dibagi menjadi 2 bagian besar, ya, secara umum, ya, secara umum. Jadi ada simetrik dan asimetrik, ya. Simetrik dan asimetrik itu biasanya perbedaannya itu terletak pada kunci, ya, kunci ketika dia melakukan enkripsi dan kunci pada saat melakukan dekripsi data tadi. Mengenkripsi itu proses membungkusnya, ya, itu perlu kunci, ya. Kemudian pada saat membuka bungkusan tadi, membuka enkripsi tadi itu juga perlu kunci, ya. Kita sebut membuka enkripsi itu sebagai dekripsi, ya. Nah, 2 model secara umum, ya, itu biasanya dibedakan karena ada kunci di sisi pengirim dan kunci di sisi penerima, ya, atau kita sebut simetrik dan asimetrik, ya. Itu secara umum. Namun ada juga yang mengkombinasikan, gitu kan, simetrik dan asimetrik, yang kita sebut sebagai hybrid combination of symmetric and asymmetric, ya.
Nah, coba kita lihat satu persatu ya, simetrik ya. Symmetric encryption ya. Jadi enkripsi simetrik itu biasanya menggunakan kunci yang sama ketika kita melakukan enkripsi ya, atau encipher dan decipher, melakukan pembungkusan dan membuka bungkus. Pembungkusan atau enkripsi itu di sisi pengirim, membuka bungkus itu di sisi penerima. Itu membutuhkan kunci. Nah, ketika kuncinya itu sama antara sumber dan tujuan, kita sebut sebagai symmetric encryption. Ya. Metode ini karena kuncinya sama, biasanya ini sangat efisien, ya, karena prosesnya minimal processing. Karena antara sender dan receiver, karena sumber dan tujuan ya, itu kuncinya itu sama ya. Kuncinya bisa dikopi gitu kan, dari sumber ke tujuan ya. Jadi itu adalah symmetric encryption. Jadi seperti ini misalnya ya. Ini ada proses mengirimkan data ya dari Rachel kepada si siapa ini, Alex misalnya ya. Data yang dikirim dari Rachel ini ya, data yang masih bugil tadi, data original tadi, itu kemudian dibungkus atau dienkripsi ya, menggunakan kunci, misalnya namanya kunci A, gitu kan. Nah, pada saat dikirim data itu kan bentuknya nggak karuan gitu kan, nggak karuan. Misalnya the deal misalnya, jadinya kayak begini misalnya. Ya ini tujuannya memang supaya bisa unreadable bagi siapa? Bagi orang lain gitu kan. Nah, pada saat sampai di penerima itu butuh kunci gitu kan. Untuk apa? Untuk mendecrypt ya, untuk membuka enkripsi ya. Nah, kunci yang sama pada saat menenkripsi dan mendecrypt ini kita sebut sebagai proses symmetric encryption, gitu ya. Symmetric encryption, ya. Kemudian biasanya yang menggunakan symmetric encryption itu biasanya ini ya. Biasanya secara contohnya ya, saya mungkin lebih tepat contoh algoritma yang menggunakan symmetric encryption ya, itu misalnya ini data encryption standard DES ya, mungkin sering dengar itu ya. Kemudian ada triple DES ya, atau 3DES ya. Kemudian ada advanced encryption standard atau AES ya. Ini adalah contoh implementasi dari symmetric encryption crypto system. Jadi antara sumber dan tujuan kuncinya sama. Ketika melakukan enkripsi dan ketika membuka enkripsi atau mendecrypt itu pakai kunci yang sama. Nah, implementasinya apa? Kita menggunakan DES, 3DES, AES. Itu contohnya ya, di lapangan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ya, itu adalah algoritma kriptografik asimetrik ya. Asimetrik. Jadi kalau tadi simetrik itu kuncinya sama, kalau asimetrik ini uses two different ya. Menggunakan dua kunci yang berbeda but related, tetapi tetap berhubungan ya. Ya. Beda tapi berhubungan, beda tapi harus ada kaitan gitu kan. Antara yang digunakan untuk mengenkripsi dan yang digunakan untuk membuka enkripsi atau melakukan decrypt ya. Misalnya A itu di sisi pengirim ya. Jadi A itu untuk melakukan enkripsi, maka di sisi B kuncinya bukan A. Tetapi kuncinya adalah B yang digunakan untuk mendecrypt atau membuka kuncian tadi ya. Nah, itu yang secara intinya di situ ya. Nah,
nilai tertinggi when one key, ketika sebuah kunci menyediakan kunci private, dan kemudian yang lainnya itu menyediakan kunci publik. Jadi ada dua kunci yang berbeda, ada kunci untuk privat, ada kunci untuk publik, gitu ya. Itu yang biasanya ada di dalam algoritma enkripsi asimetrik, gitu ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi di sisi A ketika mengirim, ya, itu bisa menggunakan kunci yang berbeda dengan di sisi B. Jadi A menggunakan kunci privat, ya, B menggunakan kunci publik. Jadi kan beda. Tetapi antara A dan B ini related, ya, saling berhubungan, saling memahami. Ya. Ada koresponden, ya. Ketika ciphertext itu ditransmisikan dari sumber ke tujuan. Ya. Itu ya yang asymmetric encryption. Jadi antara sumber dan tujuan kuncinya beda. Nah, ini yang penting juga lagi ya. Jadi key size itu amat penting ketika kita melakukan kriptografi, gitu ya. Ukuran kunci, ya, itu penting sekali ketika kita melakukan kriptografi, ketika kita membungkus, itu penting sekali. Jadi ketika menggunakan cipher tadi, ya, key size itu sangat menentukan, ya, kekuatan, ya, kehebatan dari enkripsi kita, kehebatan atau kekuatan dari aplikasi yang kita enkripsi atau cryptosystem yang kita create tadi, yaitu ditentukan salah satunya oleh ukuran kunci, ya. Biasanya, ya, memang ini bukan satu-satunya faktor terpenting, ya, karena sesungguhnya ketika kita melakukan proses cryptosystem, ya, meng-create sistem yang kita meng-create sistem yang kita encrypt, gitu kan, itu butuh dua aspek, gitu. Yang pertama crypto variabel, ya, dan yang kedua adalah kunci itu sendiri, ya. Nah, crypto variabel adalah tadi, salah satunya adalah tadi ada algoritma dan sebagainya. Nah, kunci ini menentukan kekuatan dari algoritma itu tadi. Jadi misalnya kayak gini, key size-nya itu 8 bit misalnya, ya. Lalu mungkin ada yang 16 bit kuncinya, ya. Ada yang 24 bit, ada yang 32 bit, 56 bit, 64, 128, 256, 512. Ini bedanya di mana sih? Sejauh apa sih kekuatan dari masing-masing bit, gitu ya. Nah, menurut tabel ini, ya, kalau kunci yang kita pakai di dalam mengenkripsi itu hanya 8 bit, ya, itu akan ada 254 kemungkinan aplikasi kita bisa di-crack, ya. 256 kemungkinan. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi juga untuk meng-cracking kunci yang cuma 8 bit ini, ya, diestimasikan, diperkirakan waktu yang digunakan untuk melakukan cracking itu hanya 0,00032 detik. Jadi bayangkan dengan kunci 8 bit bisa di-cracking, ya, dengan waktu yang sangat cepat. Karena apa? Karena yang dicari cuma 256 kemungkinan data tadi, ya, gitu ya. Yang 16 bit itu ada 65.536 kemungkinan, ya. Nah, kalau aplikasi yang digunakan untuk meng-crack, ya, menurut data ini, gitu ya, 65.000 kemungkinan ini bisa didapatkan, ya, dalam waktu yang juga tidak kalah sedikitnya, 0,008192 detik, ya. Kalau 24 bit akan ada 16 juta kemungkinan,
Kalau kita gunakan secara manual untuk melakukan attacking, ya memang lama sekali. Tetapi kalau kita menggunakan aplikasi, cukup dengan waktu 2 detik, 2,097 detik. Itu kalau 24 bit kuncinya. Kalau 32 bit, ada kemungkinan bisa di cracking sebanyak 4 miliar 294 juta 967.296 kemungkinan untuk di cracking. Dan kalau nge-cracknya itu menggunakan aplikasi, bisa selesai dalam waktu 8 menit 56 detik. Ya, jadi itu bayangkan gitu ya. Nah, ini kalau 32, kalau 56 silakan dibaca sendiri ya. Butuh waktu 285 tahun ya. Kalau 64 bit butuh waktu berapa itu? 8 miliar tahun gitu kan, dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan strength of encryption. Jadi semakin besar key size-nya, itu semakin sulit ya, untuk di-crack atau semakin kuat. Itu maknanya ya. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah estimasi berbasis apa itu kebutuhan secara umum ya dari PC-PC yang ada sekarang ini. Ya. Itu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan mungkin. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Masih bisa diikuti? Pak, bener mau nanya. Silakan, Cristiano. Berarti apa namanya? Semakin gede bitnya, berarti semakin sulit itu apa ngerancang encryptnya itu tadi, ya kan? Berarti semakin lama gitu, misalkan 8 bit bikin encryptnya tuh misalkan berapa ya? 2 menit gitu ya misalkan. Nah berarti misalkan 36 bit kalau bikinnya berarti 2 jam gitu bisa berarti. Walaupun apa sih namanya? Cara mecahin encryptnya itu berapa tadi? Kalau 36 bit. Ini konteksnya bukan bikinnya ya. Konteksnya bukan bikinnya, tetapi memecahinnya gitu kan. Iya, ya. Memecahinnya. Memecahinnya. Apa sih namanya? Menyusun katanya itu loh. Sulit. Apa ya? Gini. Jadi untuk bikinnya itu mungkin tidak susah gitu kan. Jadi kita tinggal ini ya. Kalau kita sudah pelajari semua kan nggak susah gitu kan. Kita tinggal mau pakai kunci yang berapa bit gitu aja kan. Yang mau 8 bit, 16, 24, 32 atau 512 gitu kan. Atau sampai dengan 512 misalnya. Itu meng-create-nya, membikinnya itu kan mungkin tidak susah gitu kan. Tetapi yang susah itu cara meng-crack-nya dari sisi hackernya itu loh. Ya. Makanya di situ semakin tinggi key size-nya itu semakin strong ya. Strong itu dari sisi siapa? Dari sisi cracker yang mencoba mengganggu itu susah gitu loh. Tetapi kalau dari sisi kita yang meng-create key size, ya kita tinggal pakai aja kan. Mau pakai 8, mau pakai 16, mau pakai 24 atau mau sampai dengan 512. Ya kita tinggal pelajari aja algoritma yang digunakan untuk enkripsi dan kita pakai mana yang kira-kira yang bisa support 512 kalau kita mau memilih yang kuat tadi. Gitu ya, Cristiano ya. Bisa difahami atau masih ini kurang paham kalimat atau kata-kata yang sudah saya rangkai tadi? Silakan. Ya berarti umumnya kalau bikinnya ya terserah mau kita lah ya, seenak kita lah ya gitu. Ya, cuma ya betul. Ya. Tapi kita akan tahu semakin tinggi kunci yang kita pakai, semakin kuatlah enkripsi kita. Itu ya, paham ya? Iya, tapi kalau dalam kehidupan nyata 8 sampai 24 bit nih ada yang pakai enggak? Oh, banyak.
ya. Banyak dulunya tapi ya. Oh iya, maksudnya jangan dulunya. Sekarang. Kalau sekarang sih orang sudah meninggalkan itu ya. Coba Anda perhatikan misalnya di WiFi aja gitu kan, dalam model enkripsi, atau misalnya nanti saya contohkan misalnya di perbankan, misalnya di Klik BCA dan sebagainya. Kemudian di punya kita misalnya Anda mau ke git.dinamika.ac.id, itu yang digunakan itu ada keterangannya ya, nanti berapa bit key size-nya, 128, 512, ya, 64, ya. Nah, biasanya yang membuat seperti itu biasanya kalau misalnya sudah apa itu benar-benar dijual gitu ya. Misalnya kita sebagai seorang developer gitu kan, atau memang lembaga sertifikat elektronik yang apa, kita sudah punya sertifikasi itu, lalu kita berhak menjualnya gitu ya. Biasanya semakin tinggi key size-nya itu semakin mahal biasanya, karena dia semakin kuat gitu ya. Itu sebetulnya sih. Gitu ya. Oh, ya, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan yang lain? Baik, kalau nggak ada saya lanjut. Ya. Nah, ini adalah implementasi ya. Implementasi di mana? Di aplikasi dari berbagai model enkripsi tadi, metode tadi, algoritma tadi, ya. Jadi kita sebut tools dari kriptografi itu apa? Yang pertama ada saya kenalkan ini ya, PKI ya, bukan PKI gitu ya, Public Key Infrastructure ya. Jadi ini kita mungkin tahunya model security yang kita pakai PKI, tapi PKI itu apa ya? PKI itu adalah integrasi ya, integrasi sistem yang terdiri dari software, enkripsi metode, lalu ada protokol-protokol ya, lalu ada legal agreement, dan layanan-layanan ketiga yang memang dia diperuntukkan untuk komunikasi yang aman ya, komunikasinya secure gitu ya, yang biasanya digunakan oleh para user ya. PKI, jadi kita pakai PKI ini. Nah, PKI itu isinya apa sih di situ ya? Ya gampangannya kita sebetulnya ini sebuah produk gitu ya. Produk yang dalamnya itu ada software ya, ada metode enkripsinya, ada protokolnya, ada legal agreement-nya ya, dan apa layanan yang ketiga tadi. Tetapi semua adalah kaitannya untuk keamanan. Nah, biasanya PKI ini memang di-create oleh lembaga-lembaga sertifikasi atau lembaga keamanan gitu ya. Ya. Atau kalau misalnya kita mau create sendiri untuk kita sendiri juga boleh, silakan gitu kan. Yang penting kita paham metode enkripsinya gimana, caranya gimana, protokol yang dipakai itu apa, atau di mana, HTTP, HTTPS ya. Lalu legal agreement itu berarti kita persiapkan agreement dengan pihak ketiga tadi misalnya sebagai sebuah persyaratan hukum misalnya, dan layanan-layanan yang ada di dalamnya ya, layanan yang terkait misalnya dengan user tadi seperti apa, dan itu kita jadikan satu yang kita sebut sebagai PKI ya. Jadi ini sebuah produk sebetulnya. PKI system biasanya ini berbasis crypto system public key gitu ya. Jadi ada kunci publik gitu ya. Di dalamnya ada digital sertifikat ya. Ada sertifikat authority misalnya. Nah, contohnya gini. Contohnya ya. Nah, sebentar ya, sebelum saya masuk ke contoh, di dalamnya isinya adalah ini ya. Ada autentikasi ya, ada integrity ya, ada privacy, ada autorisasi, dan ada non repudiasi ya. Contohnya ini ya, yang dipakai ini adalah ini ada digital signature ya. Jadi
implementasi dari PGI tadi juga itu ada juga digital signature ya. Yang sering biasanya di sini ya dia berisi encrypted messages yang biasanya dia itu di proof secara matematik gitu ya. Dia digunakan untuk memverifikasi informasi yang ditransfer ya. Nah, biasanya digital signature ini juga menggunakan model enkripsi asimetrik ketika dia mengcreate digital signature ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah produk gitu kan. PGI itu bisa berupa digital signature, bisa berupa digital certificate gitu kan. Ya. Di mana digital signature ini biasanya di attach gitu kan. Di dalamnya itu ada sertifikat gitu kan. Sertifikat di dalam file itu yang biasanya dalam bentuk tertentu memang sudah disepakati tadi misalnya dengan pihak ketiga, terus menggunakan model enkripsi apa, key size-nya berapa ya, dan sebagainya ya. Anda bisa melihat gitu ya, bisa melihat misalnya seperti ini. Kita misalnya melihat sertifikat yang dipunyai oleh https git.dinamika.ac.id misalnya ya. Di dalamnya misalnya ada ini, misalnya sertifikat itu di-create oleh Amazon misalnya ya. Lalu dia dibeli oleh Undika misalnya gitu kan. Kemudian protokol yang digunakan misalnya untuk HTTPS misalnya ya. Koneksi yang digunakan misalnya SSL misalnya ya. Alamat yang dibolehkan misalnya dinamika.ac.id misalnya ya. Nah, kita install itu yang namanya sertifikat itu ke dalam web kita misalnya. Supaya apa? Supaya komunikasi yang ada di dalam web kita ya. Jadi contohnya kalau misalnya git dinamika.ac.id itu dengan adanya sertifikat itu berarti data-data yang Anda gunakan untuk mentransaksi ya dari tempat kalian ke gate dinamika itu aman gitu kan. Karena di situ sudah sudah secure jalur Anda misalnya. Ya. Nah, cara melihatnya itu bisa diklik properti dari sertifikat. Ya. Gitu ya. Nah, isinya seperti ini contohnya ya. Jadi misalnya versi sertifikatnya itu versinya berapa, sertifikat itu serialnya berapa, ya. Algoritma yang dipakai itu sertifikat itu apa, parameternya apa, ya. Siapa yang punya, disediakan oleh siapa, ya. Lalu signatur algoritmenya bagaimana, ya. Ini contoh digital sertifikat yang dipunyai di dalam PGI tadi misalnya ya. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh yang biasanya dipakai gitu ya. Jadi implementasi yang bisa dipakai di dalam asymmetric kriptografi dan juga symmetric kriptografi ya. Nah, di hybrid kriptografi ya itu juga sesungguhnya juga menggunakan ini ya digital sertifikat gitu ya. Jadi di situ ada pure asymmetric key. Jadi ini contoh gitu ya. Jadi ada kunci asimetrik ya yang mungkin tidak harus digunakan misalnya gitu kan ya. Tetapi dia biasanya ya, karena tidak harus, berarti biasanya
ada juga yang memakai gitu kan. Ya. Karena apa? Sungguhnya asymmetric encryption ini paling sering digunakan dengan apa itu symmetric key ketika memang apa meng-create hybrid tadi. Nah, metode yang digunakan di dalam hybrid itu ya, apa di dalam apa hybrid system ya yang melakukan apa integrasi antara apa simetrik dan asimetrik itu yang paling umum yang dipakai adalah Diffie-Hellman ya. Diffie-Hellman key exchange method biasanya digunakan di dalam hybrid cryptography system tadi ya. Jadi di dalam hybrid itu dicontohkan seperti ini ya. Ada campuran antara asimetrik dan simetrik ya. Kemudian selain tadi ya, selain ini masih ada kaitannya dengan kriptografi juga gitu ya. Masih ada kaitannya dengan how to secure your information when it transfer ya atau submit in your network system gitu ya. Ada sebuah cara selain kriptografi yaitu dengan menghide information gitu ya. Yang kita sebut sebagai steganografi. Jadi informasinya kita hide gitu kan sebagai cara untuk melakukan apa security ya dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, biasanya proses steganografi ini dilakukan atau diperuntukkan apa untuk menghide informasi yang terkait misalnya dengan gambar-gambar digital ya, atau image yang lain atau mungkin suara biasanya seperti itu ya. Nah, contoh yang sering menggunakan steganografi itu adalah ekstensi BMP, WAV, suara MP3 ya, AU files gitu kan. Ketika memang dia memang tidak diperlukan di dalam CD atau DVD. Jadi supaya ini enggak apa ya, enggak gangguin gitu ya, apa di hide aja, di hidden aja. Ya. Nah ini tujuannya apa? Ya untuk mengamankan informasi sesungguhnya. Nah proses menghide ini kita sebut sebagai steganografi. Nah ini adalah protokol-protokol yang apa sering dipakai ya di dalam kriptografi gitu ya. Jadi mungkin kita sering mendengar gitu ya, tapi saya coba jelaskan ini ya, mungkin Anda sering dengar, mungkin sambil Anda ingat-ingat juga ya. Misalnya ini HTTP ya, HTTP yang ada S-nya. Jadi kalau misalnya web server Anda ya atau browser Anda itu baru menyediakan koneksi HTTP, maka itu masih belum secure. Tetapi kalau protokol Anda itu dikasih S, secure HTTP ya, dan SSL ya, maka proses transmisi atau transaksi di dalam browser Anda itu akan menjadi aman, gitu ya. Anda bisa melihat ya, melihat pertanda di apa ketika Anda mau mengetikkan alamat tadi. Jadi kalau depannya itu tulisannya HTTPS, berarti protokol Anda itu sudah secure. Tetapi kalau hanya HTTP saja, itu masih belum secure. Jadi ini adalah protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi. Ya. Di dalam HTTPS, ya, itu sudah ada protokol yang namanya Secure Socket Layer, SSL. Ya. S-nya itu secure, yang mana di situ adalah Secure Socket Layer, di mana itu digunakan, ya SSL itu SSL yang ada di dalam HTTPS itu menggunakan enkripsi public key ya untuk mengamankan channel yang ada di internet gitu ya. Jadi misalnya Anda ke HTTPS git.dinamika.ac.id ya, Anda masukkan user, Anda masukkan password ya untuk login, itu sesungguhnya data Anda itu sudah dienkripsi, even though sudah melalui public internet. Karena apa? Karena
Undika, Gate Dinamika itu sudah menggunakan HTTPS atau Secure Internet Communication. Ya. Nah, selain itu di dalam HTTPS itu ada enkripsi, ya, individual messages, ya. Jadi berita-berita atau data-data secara individu antara kalian di rumah dan di servernya Undika misalnya, servernya Git, ya. Jadi between client and server itu sudah ada enkripsi, ya. Walaupun, ya, Anda berada di publik, ya. Anda berada di lingkungan publik yaitu internet, tetapi di situ sudah ada enkripsi, ya. Karena kita sudah menggunakan SSL. Nah, SSL ini memungkinkan enkripsi dari informasi between your computer, ya, menggunakan cara-cara virtual connection, gitu ya. Jadi koneksinya itu seakan-akan virtual, gitu ya. Jadi itu yang terjadi ketika Anda mengakses gitdinamika.ac.id, klikbca.com, ya, Mandiri, ya, Tokopedia dan sebagainya, itu semua sudah menggunakan HTTPS, gitu ya. Nah, itu dari sisi protokol yang ada di HTTP, di browser, gitu ya. Kemudian ketika Anda menggunakan email, itu juga ada protokol yang digunakan, ya, untuk mengamankan email Anda, ya. Misalnya apa? Misalnya MyMe, ya, PEM dan PGP, ya. PGP ini digunakan di email Anda, ya. MyMe, PEM, PGP untuk secure your email. Jadi misalnya Anda email-emailan, di situ sudah aman, ya. Karena apa? Sudah ada secure communication protocol, ya. Bisa menggunakan MyMe, bisa menggunakan PEM, bisa menggunakan PGP, ya. MyMe biasanya membuild, ya, atau membangun atau meng-create, ya, multiple purpose internet mail extension, ya, dengan menambahkan enkripsi dan autentikasi biasanya. Sedangkan PEM itu adalah standar yang menggunakan public key crypto system, ya. Dan PGP biasanya dia menggunakan ID zipper ketika melakukan encoding dari email Anda, ya. Dan tiga-tiganya ini biasanya digunakan untuk mengamankan email Anda, ya. MyMe, PEM, PGP, ya. Itu ya yang kedua. Yang pertama tadi di HTTP, yang kedua ini di email misalnya. Jadi selain tadi yang saya lanjut di yang pertama, ini terusannya, ya. Jadi ketika ada transaksi web, ya, itu bisa menggunakan secure electronic transaction, ya, di mana ini memang digunakan untuk mengamankan Mastercard, ya, atau Visa yang memang untuk menghindari adanya payment fraud. Jadi kalau misalnya Anda punya Visa atau Mastercard, supaya nggak sampai ada penjambretan, ya, atau ada hacking, gitu ya, maka ini harus diberi secure electronic transaction, ya. Biasanya ini menggunakan DES untuk mengenkripsi kredit card, ya. Jadi implementasi dari SET, SSL yang dimaksud di sini biasanya digunakan untuk menghindari payment fraud yang ada di kredit card dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah contoh protokol yang sering digunakan di wireless connection, ya, di Wi-Fi misalnya. Mungkin Anda sering dengar istilah WEP, BPA, BPA2 connection, ya, BPA PSK. Itu adalah memang protokol, ya, yang memang digunakan untuk melakukan security dari komunikasi wireless Anda, gitu ya. Jadi WEP itu adalah security wireless yang
paling jadul gitu kan, paling kuno dan paling tidak kuat gitu ya. WIP ya, dia menggunakan standar 802.11 ya, poin 11A, poin 11B, poin 11G, N, AE, AEC dan sebagainya ya. Itu di WIP. Kemudian WPA juga ya. WPA itu protokol yang memang digunakan di dalam wireless untuk memperbaiki kinerja dari WIP ya. Jadi ketika Anda memasukkan user dan password di koneksi wireless Anda, lihat dulu proteksinya menggunakan WIP atau WPA, WPA2 ya, atau apa gitu misalnya. Nah, ketika Anda menggunakan ini, sesungguhnya itu sudah ada enkripsi dari data Anda gitu ya. Tapi balik lagi, WIP ini proteksi yang paling jadul dan paling gampang dibobol gitu ya. Ya. Nah, selain itu ada juga ini RSN, AES, ya, AES Offset Codebook Encapsulation gitu ya, dan juga Bluetooth gitu ya. Bluetooth ini memang digunakan untuk melakukan protokol untuk melakukan mengamankan komunikasi Anda ya. Selain tadi ada di HTTP untuk kredit card, di WiFi, di email ya. Ada lagi ini kalau untuk mengamankan your network secara umum ya, your TCP/IP network ya. Itu ada protokol yang namanya IPsec ya. Internet Protocol Security atau IPsec. IP security. TCP maksudnya apa? TCP/IP secure ya. Ya, IPsec ini ya sebetulnya adalah protokol yang di-create oleh para komunitas ya, komunitas open source ya, untuk mengamankan data Anda di jaringan IP address Anda ya. Itu IPsec. IPsec didesain untuk memproteksi data Anda, baik itu dari sisi confidentiality, integrity, ya, atau availability, ya. Terhadap apa? Terhadap paket-paket yang Anda kirimkan di jaringan TCP/IP, ya. IPsec menggunakan application header, ya, tapi juga menggunakan Encapsulation Security Payload Protocol atau ESP protokol. Ya. Oke, jadi ini secara teknisnya, gitu ya. Lalu PGP, gitu ya. PGP, jadi ada protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi kita. Ada PGP, ya. PGP ini sebetulnya tadi ya dipakai di email sebetulnya yang saya singgung di awal tadi. Oke. Nah, yang terakhir, oke, sebelum masuk ke jenis-jenis serangan ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Saya, Pak. Silakan, Rian. Ya, Pak. Membahas yang ini agak melenceng dulu dari yang sekarang, karena tadi materi yang Bapak kasih, saya mau nanya cuman Bapak belum selesai menjelaskan. Ya, silakan, enggak apa-apa. Enkripsi menggunakan Bcrypt itu maksud detailnya seperti apa ya, Pak? Enkripsi menggunakan Bcrypt yang Bapak bilang itu, saya kurang paham. Yang mana coba saya coba ini slide yang mana? Yang pada enkripsi. Enkripsi. Berarti yang sinerginya enkripsi terus ada encrypt. Bentar, Pak. Menggunakan apa? Bit apa tadi? Pak bilang Bcrypt. Coba mungkin ditulis. Coba ditulis di ini di komen dulu. Coba ditulis di komen. Bcrypt.
saya kok ini ya merasa tidak apa mengatakan bcrypt. Apa saya juga nggak tahu kalau bcrypt ya. B. Ini Pak, tadi kan Bapak sempat yang mana mungkin. Saya lupa saja, cuman Bapak sempat menjelaskan enkripsi menggunakan bcrypt. Terus saya coba nyari definisinya. Enkripsi menggunakan bcrypt termasuk, ya Pak? Saya bahkan baru mungkin saya mohon maaf kalau saya salah kata ya. Tapi saya pun baru dengar istilah bcrypt itu ya. Itu ya. Jadi gini Pak, soalnya saya mendengarkan Bapak berbicara seperti itu. Terus saya coba nyari sendiri ini nggak ada ya? Ada Pak, cuman saya kurang jelas saja. Ini yang saya temuin Pak, kayak gini. Sebentar Pak. Iya, coba. Saya mungkin bisa dibantu ya. Kalau saya nggak tahu, tolong ditanyakan ya. Oh, ini maksudnya jenis-jenis enkripsi maksudnya gitu ya? Artinya itu. Memang saya secara detail memang saya tidak tahu ya. Satu persatu ya jenis-jenis enkripsi ya. Yang saya sampaikan di sini sebetulnya ini kan di awal tadi saya sampaikan secara umum yang paling banyak dipakai itu kan. Dan memang banyak sekali istilah-istilah itu kan. Jadi istilah-istilah yang dipakai misalnya contoh ini mungkin bcrypt itu memang diberi nama oleh seseorang gitu kan. Oleh seseorang hasil pekerjaan dia misalnya gini, menggabungkan antara enkripsi misalnya model yang asimetrik, misalnya di dalamnya ada matematik, kemudian ditambahkan apalagi, kemudian dia menamakan dia bcrypt. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, tetapi intinya ya, secara umum basic gitu ya, secara umum gitu kan, basically ya, dalam mengenkripsi kan saya berbicara secara general itu ya. Ada kunci umum, ada kunci di mana di sisi pengirim dan sisi penerima misalnya. Ada kunci yang berbeda di sisi pengirim dan sisi penerima, kita sebut asimetrik. Umum dan penerima kalau sama berarti simetrik misalnya. Kalau misalnya menggabungkan dua-duanya berarti hybrid misalnya. Nah, masuk ke dalam lagi. Misalnya kalau simetrik itu ada model-model yang dipakai misalnya ya. Model-model apa kriptografi atau algoritma yang dipakai misalnya ya. Jadi contohnya misalnya untuk simetrik itu menggunakan DES itu menggunakan simetrik misalnya. Nah, ini kan apa ini contoh implementasi dari simetrik enkripsi, gitu kan? Ada triple DES. Ya. Kemudian ini teori ini ya, teori umumnya. Mungkin Anda mungkin salah dengar, mungkin bukan bcrypt tapi decrypt ya. DECRYPT mungkin ya. Jadi ya, mungkin ini coba saya tulis ya. Kalau ini saya pernah bicara. Kalau ini ya yang Anda tuliskan, nah ini bukan, yang kedua bukan, tapi yang pertama ya, decrypt ya. Mungkin itu yang ditanyakan ya. Iya Pak. Iya itu Pak. Decrypt itu membuka bungkus, ngerti ya? Membuka bungkus, ya. Membuka bungkus apa? Bungkusan enkripsi. Ya, istilah decrypt itu membuka bungkusan enkripsi. Paham? Kemudian lawan katanya yaitu membungkus, ya. Membungkus itu namanya apa? Enkripsi atau encrypt, ya. Encrypt itu membungkus, membuka bungkus namanya decrypt, gitu. Bukan bcrypt ya. Ya, paham ya? Mungkin itu tadi yang mungkin mau ditanyakan gitu ya. Maaf Pak, maaf saya salah dengar. Iya, Anda salah gitu ya. Bukan bcrypt tapi decrypt, D ya.
Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik. Baik, kalau enggak ada saya lanjut ya sedikit ya tentang ini. Sekarang saya masuk, ini saya sebut saja ya, jadi secara umum biasanya yang digunakan untuk menyerang sistem keamanan kita ya di dalam cyber security atau di protokol-protokol yang sudah saya sebutkan tadi ya. Cara-caranya begini. Sebentar, ini saya izin sebentar mau membuka jendela sebentar ya. Sebentar. Mohon maaf. Ya, tadi ada sedikit gangguan tadi ya. Ada seliweran anak kecil, anak saya tadi. Ini di rumah gitu ya. Jendelanya ditutup gitu ya, ditutup. Saya agak sumuan nih, padahal sudah ada kipas. Ya. Saya lanjut ya. Masih bisa mendengar suara saya kan? Bisa Pak. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan apa sih sebetulnya yang sering dipakai oleh orang untuk melakukan cara-cara untuk melakukan attacking dari protokol-protokol yang kita anggap sudah secure tadi ya. Yang pertama, jadi sebelum masuk ke sana ya, jadi sebelum masuk ke yang pertama, biasanya yang dilakukan ini adalah dia memang melakukan attacking dari crypto system kita ya, model keamanan kriptografi kita itu biasanya dia membrute force ya, membrute force dari ciphertext kita ya, ciphertext kita. Jadi teks yang sudah terbungkus tadi ya, itu dilakukan attacking gitu ya. Intinya itu sebetulnya ya. Dan biasanya ya dia itu melakukan mencoba untuk menguliti gitu ya, menguliti apa? Menguliti ciphertext atau teks-teks yang sudah dienkripsi tadi gitu ya. Lalu kemudian dibaca ya, dibaca. Tentu membaca sesuai dengan tujuan dia. Dia ingin mendapatkan mungkin user, mendapatkan password dan sebagainya ya. Skema-skema yang dilakukan tentu tergantung niat dari mereka gitu kan. Nah, ini adalah cara-cara mereka di dalam melakukan attacking dari crypto system kita ya. Yang pertama biasanya dengan man in the middle attack ya. Man in the middle attack itu adalah seakan-akan si penyerang itu ada di tengah-tengah antara pengirim dan penerima ya. Antara pengirim dan penerima. Jadi orang ini, si penyerang ini punya dua kuping gitu kan ya. Dan punya jalur untuk memberikan kepada sebelah kanan, memberikan kepada si penerima ya. Jadi dia itu melakukan intersepsi atau menikung bukan menikung di belakang, tapi menikung di jalan gitu kan, menikung di jalan dari informasi yang harusnya langsung ke user ya. Jadi public key ya yang ditransmisikan misalnya itu didengarkan oleh dia ya, atau kalau dia misalnya usil ya, dia insertkan itu key atau kunci-kunci ke public key itu, kemudian dia berikan kepada si user ya. Nah, dari sisi user atau dari sisi korban biasanya mereka itu nggak ngerasa ada serangan gitu kan ya, mereka merasa normal saja ya. Tetapi faktanya attacker ini sudah menerima data-data yang terenkripsi tadi. Dia bisa melakukan decoding, dia bisa mengirim kepada si penerima ya.
Oke, kita ini dulu ya, kita break sejenak ya, menunggu ini azan. Oke, kita sudah mendengarkan azan kloter pertama gitu ya. Mungkin sambil ini ya, meneruskan, saya coba ini dulu, saya coba absen dulu ya. Yang saya panggil tolong di unmute nanti. Rizaldi Pasha. Rizaldi Pasha tidak hadir. Raka Hardi. Hadir, Pak. Adwin Octavian. Tidak hadir. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Tidak hadir. Jeki Setiawan. Enggak hadir. Kristiano. Hadir, Pak. Muhammad Dewa. Enggak hadir. Andriansah. Hadir, Pak. Faris Yoga. Hadir, Pak. Octavia Dio. Hadir, Pak. Diputri. Hadir, Pak. Devitri. Hadir, Pak. Anissa. Tidak hadir. Melinda. Hadir, Pak. Hadir, Pak Hanisa. Oke, Anissa hadir. Ihsan. Hadir, Pak. Adel. Hadir, Pak. Rian. Hadir, Pak. Muhammad Manik. Hadir, Pak. Faisal. Hadir, Pak. Aditya. Hadir, Pak. Hafid Bima. Nggak hadir. Arif Bagus. Hadir, Pak. Oke, saya ulangi ya sekali lagi. Atau yang merasa belum saya panggil, siapa? Saya, Pak. Jeki. Saya Jeki Pak Muhammad Setiawan. Yaukat, Pak. Saya Pak Adwin. Adwin Oke, hadir, oke. Pak. Saya ulangi lagi ya. Rizaldi ada? Nggak ada ya. Adwin. Hadir, Pak. Muhammad Headsetnya tadi, Yusuf. Ya, kenapa? enggak, headsetnya tadi kurang nancep, Pak, ternyata. Oke. Oke, Muhammad Yusuf. Nggak hadir ya, Muhammad Yusuf. Kemudian Muhammad Dewa. Hadir, Pak, hadir. Oke. Terus Hafid Bima. Nggak hadir ya. Oke.
Sekali lagi, saya tanya lagi, siapa yang merasa belum saya panggil? Udah ya? Ini ada Rizaldi, Muhammad Yusuf, dan Hafid. Oke. Baik. Kita lanjut ke materi ya. Jadi, man in the middle attack itu berada di tengah-tengah. Dia mencoba untuk mengambil alih public key dan menginsertkan noun key, ya. Apa yang dia inginkan, ya, kemudian dia taruh di public key tadi, lalu diberikan kepada si korban, gitu ya. Jahat ini ya. Man in the middle attack kayak gitu, ya. Nah, biasanya si korban itu nggak ngerasa kalau ada kejahatan itu ya. Dia merasa normal-normal aja, fine-fine aja ya. Makanya public key ya itu harusnya ada digital signature ya. Jadi itu ada signature yang secara digital yang ada di, mungkin kita bisa lihat propertinya tadi ya. Itu sesungguhnya untuk mencegah serangan-serangan man in the middle attack ini. Jadi si korban itu akan mengetahui ya, yang nggak normal tadi akan jadi tahu gitu kan, karena ada perubahan tadi. Nah, kalau ada digital signature dia mendeteksi. Jadi itu yang serangan yang sering terjadi di dalam menyerang kriptografi gitu ya. Yang kedua itu ada serangan korelasi ya. Serangan korelasi itu mengkorelasikan atau merelationshipkan antara struktur kunci yang struktur dan kunci yang tidak diketahui ya dengan ciphertext ya. Nah, biasanya dia itu melakukan brute force method. Brute force itu menyerang secara bertubi-tubi ya. Lalu dia membuat statistik gitu ya, model-model kemungkinan ini ya. Dia korelasikan tadi ya, kunci-kunci yang dia ketahui tadi ya. Nah, biasanya dia menggunakan kriptoanalisis. Kriptoanalisis itu tadi ya, bagaimana si penerima bisa membuka tanpa mengetahui algoritma apa yang dipakai ya. Dia menggunakan linear cryptanalysis dan cryptanalysis diferensial. Dia korelasikan di situ ya. Kemudian dia lakukan yang namanya attacking di sini ya. Ya. Jadi itu correlation attack ya. Kemudian ada dictionary attack. Ya, dictionary attack itu adalah si attacker itu mengenkripsi setiap kata ke dalam sebuah dictionary ya, ke dalam sebuah kamus ya. Menggunakan kripto sistem yang sama yang biasanya digunakan oleh si korban ya. Jadi sistem kriptografi yang sama yang biasa digunakan oleh korban itu dia catat di kamusnya dia ya. Nah, biasanya yang ditaruh di kamusnya dia itu contohnya misalnya apa? Username, password, misalnya tanggal lahir ya. Lalu mungkin nama pacar, nama orang tua dan sebagainya. Itu ditaruh di kamusnya dia. Ya, dia gunakan untuk melakukan attacking. Itu ya, dictionary attack. Timing attack. Ya. Timing attack digunakan oleh si attacker ya dalam waktu-waktu tertentu ya yang terjadi pada saat korban itu lengah gitu ya. Jadi dia menggunakan analisis statistik ya dari pola-pola user dalam melakukan ngetik gitu kan,
atau timing keystroke-nya si user, ya, sehingga sebetulnya dia itu mengumpulkan informasi-informasi tadi, yang kemudian dia mengolah informasi itu tadi, ya. Informasi ini kemudian digunakan untuk melakukan attacking. Jadi saat dia mencoba sekali saja berhasil, maka dia akan mencoba berkali-kali lagi. Ya. Attacker may launch a replay attack, ya. Karena dia pernah sukses tadi. Ya. Dia melakukan resubmit recording, ya, kemudian mencoba untuk melakukan decipher atau decrypt, tadi autentikasi dan sebagainya dalam waktu yang tepat. Nah, itu timing attack, ya. Nah, terkait dengan banyaknya serangan tadi, ya, sesungguhnya yang bisa kita lakukan yang paling sederhana, ya, dengan defensif, ya, defending, ya. Bagaimana supaya serangan itu tidak sampai mengakibatkan impact yang kebablasan misalnya, ya. Kita mungkin bisa membuat sebuah sistem misalnya, bagaimana bisa mendeteksi adanya serangan, gitu kan, mendeteksi. Kalaupun mendeteksi itu misalnya dengan misalnya tadi, ya, kita punya digital certificate misalnya, kita punya intrusion detection misalnya, gitu kan. Tetapi kalau misalnya sampai terjadi insiden misalnya, maka mau nggak mau kita harus punya yang namanya incident response, gitu ya. Ya. Kunci dari semua itu sebetulnya bagaimana kita mengatur, ya, secara manajemen, baik itu dari sisi manajemen people maupun dari manajemen teknologi, ya. Itu sebagai sebuah cara untuk melakukan defending dari serangan tadi, ya. Jadi kesimpulannya adalah sesungguhnya kriptografi dan enkripsi ini sebagai salah satu pendekatan keamanan sebenarnya, pendekatan keamanan, salah satu aja, ya, karena keamanan yang lain itu banyak, gitu ya, caranya banyak, gitu ya. Di kriptografi dan enkripsi biasanya levelnya ada di aplikasi levelnya, ya. Artinya apa? Many security, banyak security yang lainnya yang punya relasi, yang bisa menggunakan cara-cara lain yang digunakan dalam teknologi informasi selain enkripsi ini, ya. Karena si enkripsi ini hanya bisa mengkonversi messages, ya, menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak, gitu ya. Itu kesimpulannya yang pertama. Nah, yang kedua, secara umum model enkripsi itu ada dua, ya. Jadi ada simetrik dan ada asimetrik, ya. Simetrik apabila kunci antara pengirim dan penerima itu sama, intinya itu. Asimetrik apabila kuncinya antara pengirim dan penerima nggak sama. Ya, beda lagi kalau misal di hybrid, terserah, gitu ya. Tapi intinya asalnya dari dua itu. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Punya special capability, tapi juga punya kekurangan sendiri, gitu ya. Sehingga terserah mau kita pakai yang mana, ya. Kemudian kita misalnya ingin mengintegrasikan dengan cara-cara yang lebih baik, ya. Nah, ini satu poin yang menjadi kata kunci di sini adalah key size, ya. Key size ini sesuatu yang sederhana tapi sangat penting untuk membantu kekuatan dari enkripsi kita. Semakin tinggi key size-nya, semakin strong dari keamanan kita, ya. Itu poin yang bisa saya jadikan kesimpulan, ya, di pertemuan ini, ya. Memang ada banyak
penggunaan yang lain ya. Jadi dari sisi kriptografi itu biasanya digunakan di internet, bisa di web, kemudian bisa di email gitu dah. Kemudian bisa juga untuk melindungi transaksi mungkin menggunakan kartu kredit dan sebagainya. Ya. Nah, selain itu ya, di sisi lain memang kita tidak bisa menutup mata ya bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah cara-cara untuk berusaha melindungi orang-orang yang jahat ya. Karena mereka para attacker ini memang punya banyak cara untuk mencuri ya, atau bahkan sekedar main-main dengan data-data kita yang sudah kita coba untuk melakukan security dengan benar. Even though itu hanya dari sisi messages ataupun data atau lewat aplikasi ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan sore ini ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terakhir tentang materi.